Maksudnya tangan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan yang sudah berkumpul terus setia mengikuti kami dari tanggal 15 dari mulai persiapan acara sampai acara selesai kemarin. Ucapan terima kasih banyak. Yang pertama mungkin saya beserta ini mengucapkan bela sungkawa untuk keluarga yang ditinggalkan, untuk ayah yang meninggalkan anak-anaknya, untuk anak yang meninggalkan orang tuanya, untuk ibu yang meninggalkan anak beserta suami. Berat rasanya memang melihat situasi yang kemarin yang terjadi. Kami merasa terpukul dengan apa yang terjadi kemarin. Tidak ada hal yang memang diharapkan terjadi, tapi mungkin fakta di lapangan berbicara berbeda. Apa yang kemarin terjadi di luar ekspektasi kami berdua ataupun bersama tim kami. Niat kami baik, niat kami sangat tulus untuk membahagiakan warga masyarakat Garut ataupun masyarakat luar Garut yang sengaja datang untuk memberikan ucapan bagi kami berdua. Akan tetapi mungkin takdir berkata lain. Kami berdua mengikuti prosedur hukum yang hari ini sedang mulai berjalan. Tadi malam sudah dilakukan pemeriksaan oleh Polres Garut dan juga disaksikan langsung oleh Kapolda Jawa Barat mengenai apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dilanjut lagi hari ini masih terus didalami proses-proses yang memang mungkin berat memang untuk semuanya tidak. Dan memohon maaf semuanya. Tidak ada maksud dan niatan dari kami untuk melukai hati keluarga korban. Saya beserta istri saya malam telah berkunjung langsung terhadap pihak keluarga yang ditinggalkan. Dua yang kami sambangi bersama kebetulan ketika berjalan untuk keluarga yang ada di Sukawani, istri saya sudah drop dan tidak kuat, lalu saya pulangkan dulu ke rumah. Dilanjut lagi saya bergerak sendiri. Alhamdulillah pihak keluarga sudah dengan ikhlas menerima, dan juga pihak keluarga mengatakan bahwa ini musibah yang terjadi. Secara niatan memang ada yang mengatakan makan gratis dan segala macam. Padahal niatan kami bukan untuk makan gratis, bukan untuk memberikan hal yang cuma-cuma. Cuma niat kami hanya ketika warga sudah mulai berkumpul di pada siang hari menunggu acara kegiatan untuk malam, untuk hiburan yang diadakan oleh orang tua kami. Saya berpikir daripada warga cuma hanya menunggu berdiri dan juga makanan masih banyak, ya sudahlah, kita berikan saja ke semua warga yang menunggu. Akan tetapi entah dan bagaimana kecoa itu bisa terjadi, karena dalam konsep saya bersama istri itu dilakukan secara terbuka, tanpa ada penutupan, tanpa ada penyekatan.
tanpa ada pengumuman. Jikalau memang rekan-rekan melihat ada flyer yang memang bertuliskan Balak Kecerakan di jam 13.00 jam 1 siang, itu bukan untuk kegiatan tersebut. Akan tetapi sebelumnya rekan-rekan UMKM, kebetulan istri saya memang fokus konsep terhadap UMKM, rekan-rekan meminta agar diadakan lapak-lapak untuk Car Free Night. Maka dari itu ditulislah Balak Kecerakan. Balak Kecerakan itu yang artinya bukan untuk makan gratis. Makan gratis itu yang saya ketahui terciptanya baru setelah jam 1 siang, setelah Jumatan, baru ramai dimulai di media sosial adanya Balak Kecerakan. Makan gratis bukan Balak Kecerakan. Balak Kecerakan itu artinya untuk para pengunjung agar bisa menikmati makanan-makanan UMKM disiapkan, itu yang berjudul Balak Kecerakan. Makan gratis tercipta, saya pun entah dari mulut siapa, tercipta makan gratis itu setelah jam 1 siang. Saya posisi setelah Jumatan buka YouTube, lalu ada thumbnail yang berjudul makan gratis. Itu yang sedang saya dalami. Saya pun sudah berkoordinasi dan sudah mendalami beberapa pihak dari mana mulainya ini ada kesan makan gratis. Untuk makanan yang tergelar itu murni hanya untuk masyarakat yang memang sambil menunggu, lalu dipersilahkan makan tanpa ada penutupan, tanpa ada penghalangan. Kebetulan di situ banyak yang petugas yang berjaga, ya itu memang untuk itu. Daripada makanan terbuang sia-sia, daripada makanan entah kemana terbuangnya, ya lebih baik kita sajikan saja. Mungkin selengkapnya akan ditambahkan oleh istri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam, saya mengucapkan turut belasungkawa untuk insiden musibah yang terjadi tepat 2 hari setelah hari yang saya tandai hari paling bahagia hidup saya. Sebuah pukulan yang luar biasa saya menghadapi apa yang terjadi. Saya tidak ada sedikit pun niatan untuk melukai, menyakiti, bahkan nauzubillah innalillahi sampai ada yang kehilangan nyawa. Tidak ada setitik pun diniatkan hati saya. Dan saya sebagai wakil bupati yang melaksanakan pernikahan tentu saja adalah memenuhi ekspektasi masyarakat untuk bisa ikut berbagi kebahagiaan. Rekan-rekan mungkin tahu sendiri dari media sosial saya betapa saya berupaya mati-matian untuk acara saya di tanggal 16 itu tidak mengganggu sedikit pun kegiatan masyarakat. Rekan-rekan pun tahu saya H-1 masih keliling ke beberapa sekolah untuk meluruskan, masih menjelaskan kepada para warga tidak ada jalan yang ditutup, tidak ada angkot yang berhenti. Kalian lebih tahu, tidak ada sekolah yang diliburkan, dan alhamdulillah terbukti di tanggal 16 semuanya berjalan lancar, bahkan kemacetan pun dikatakan minim. Berbekal dari itu semua, masyarakat pun punya ekspektasi untuk berbagi kebahagiaan, dan berdasarkan apa yang informasi beredar tadinya kan yang kalian tahu adalah tanggal yang rekan-rekan tahu tanggal 14 sampai 17 adalah acara kami. Kami tidak pernah mengeluarkan itu sebagai konfirmasi karena sebelumnya saya juga ada podcast dengan salah satu media, saya tidak menyebutkan juga tanggal pesta rakyat. Kenapa? Karena saya tahu agak sulit untuk menciptakan ruang kondusif di keramaian dengan keadaan seperti itu.
maka saya sangat berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Untuk acara di tanggal 18, saya baru berani mengungkapkan ketika sudah ada lampu hijau dari kedua orang tua kami, kedua belah pihak orang tua, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, karena bagaimanapun rekan-rekan tahu di acara pernikahan itu adalah akan lebih banyak permintaan orang tua, maka kami sebagai anak hanya melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Di satu sisi saya sebagai wakil bupati punya keinginan juga untuk mensejahterakan UMKM, maka saya pun meminta izin kepada Pak Bupati untuk membuat bazar UMKM. Ketika ada perkataan gratis, saya berhati-hati sekali. Saya udah bilang ke semua tim teknis di lapangan, jangan sampai tersebar kata gratis sedikit pun, karena itu tidak akan kondusif. Kalau kalian rekan-rekan lihat di media sosial saya tidak pernah memposting apapun soal tanggal 18. Karena saya menginginkan semuanya mengalir saja, tidak boleh ada yang bersusah payah datang hanya untuk sekedar mencari hal tersebut. Namun namanya musibah, saya rasa tidak bijak jika kita fokus mencari siapa kambing hitam. Bukan maksud dan tujuan kita hari ini untuk mencari siapa yang salah, tapi tentang bagaimana saya dan suami saya selaku pemangku hajat bertanggung jawab, terutama terhadap korban, keluarga korban yang ditinggalkan. Seperti yang sudah dijelaskan, saya sudah menghubungi bertazia dan sudah memberikan bantuan yang saya rasa nominal tidak akan cukup untuk mengganti kehilangan, namun kami akan bersedia membersamai keluarga korban, membersamai selama mereka melalui masa-masa sulit. Dan selanjutnya, untuk apa yang terjadi yang menyebabkan musibah ini terjadi, saya sepenuhnya menyerahkan kepada pihak yang berwenang, yang berkewajiban, dan saya siap bertanggung jawab penuh. Jadi kalau ada prosedur-prosedur yang saya harus jalani, saya siap menjalani, saya siap bertanggung jawab. Karena selaku panitia, selaku pemangku hajat, kami sudah mempersiapkan yang terbaik. Namun kalau takdir sudah berkata, maka kami harus hadapi dan kami harus menerima dengan penuh tanggung jawab. Sekali lagi, saya menyampaikan rasa duka yang mendalam dan saya siap membersamai keluarga korban melalui masa-masa sulit mereka. Begitu, terima kasih. Bu, izin Bu, apakah betul pernyataan ada ini itu sempat melarang ada kegiatan pesta rakyat Pesta rakyat. termasuk makan gratis itu katanya Bu Bapak sudah sempat melarang? Saya tidak. Sebenarnya ini juga yang menjadi bingung kami berdua adalah dari mana munculnya nama pesta rakyat ini. Tapi mungkin rekan-rekan bisa menilai sendiri dari media sosial. Statement itu pertama kali muncul dari saya. Jejak digital mudah membaca. Karena yang ada kami itu membuat itu adalah hiburan rakyat. Artinya hiburan dan pesta itu kan sangat berbeda secara konotasi kata. Bahwa hiburan itu bagaimana kita bisa menghibur masyarakat, kalau pesta itu konotasinya berbeda daripada kata hiburan. Tapi di sini ada yang lihat podcast saya Hamil 1 dengan Tribun, saya bilang ya bukan pesta rakyat sih, keluar dari mulut saya. Tapi itu kan sempat dirapatkan Bu, ada laporan berita. Notulensi, itulah yang saya bingung. Itu rapat siapa, notulensi siapa, tersebarnya kok bisa. Saya jujur demi Allah baru melihat notulensi itu ketika kejadian. Ada staf saya bilang, Bu, ini orang nggak diumumin juga, sudah tahu dari notulensi itu. Dan juga harus diketahui oleh rekan-rekan, setiap progres yang akan dilakukan ketika hari pernikahan, semua meeting yang dilakukan, saya beserta istri saya selalu hadir. Karena saya ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Itu entah dari mana datangnya, tiba-tiba ada rapat yang berjalan dan juga ada notulensi yang beredar.
Dan yang Jujur mengedarkan, kami berdua tidak mengetahui akan rapat yang terjadi. ya mungkin kalau berkaca dari kejadian sebelumnya, notulensi kami yang untuk pernikahan bocor yang ada katanya Pak Presiden mau datang, itu menjadi pelajaran besar bagi kami, sehingga kami sangat berhati-hati soal notulensi. Tapi kemudian terjadi lagi, kan dari apa notulensi yang tersebar, kemudian pada hari-hanya tidak betul kan? Ya. Karena kami berupaya semaksimal mungkin menghindari. Tapi yang kemarin kami kecolongan, kami tidak tahu sama sekali, mungkin karena gap waktu yang begitu singkat. Dan kami juga fokus pada acara pernikahan, jadi itu lost sekali. Ini kan rangkaian pernikahan ini kan artinya terorganisir ya, ada terorganisir dan dikelola begitu. Nah, tapi kenapa bisa sampai pengawasan begitu ketika terjadi hal itu? Apa dari tingkat koordinasinya seperti apa? Hal ini yang saya serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Saya juga tidak mau jadi statement dari saya cukup hanya untuk apa yang akan kami lakukan kepada korban. Kalau secara teknis saya serahkan 100%, karena pun Bapak harus ketahui kami berdua mulai dari hari pernikahan menarik diri. Jadi kami hanya mengontrol terakhir dan menanyakan apakah semuanya aman, selesai. Kalau tadi diperiksa sama Polres, gimana aja tuh pertanyaannya? Kalau Pertemuan itu WO yang terakhir. yang berangkat diperiksa oleh Polres. Oh, bukan Pak Maul. Bukan saya. Kita hanya menyatakan kesediaan untuk jikalau ada prosedur kami siap sepenuhnya untuk menghadapi. Mungkin diperiksa IO aja. Kalau yang berita acara di pendopo dan di mana? Jadi gini, setelah saya Jumatan, saya buka YouTube. Ketika memang melihat tanda-tanda kecelakaan, langsung saya berangkat ke sana. Dengan berangkat ke sana, saya pun pihak-pihak yang ada di situ, semuanya saya omongin kok bisa terjadi seperti ini. Langsung saya ambil keputusan, semua itu ditutup. Jadi yang membuka saya nggak tahu. Yang saya membuka tidak. kita tidak tahu, yang bagaimana Tapi itu begini, kita tidak tahu. Yang memang cuman pada intinya adalah ketika saya melihat itu chaos, saya langsung berangkat ke sana. Lalu saya tutup. Jadi acara sebenarnya pada saat itu apa sih? Betul. Jadi acara yang sebenarnya ada tadi yang dibilang kami punya sisa makanan, bukan sisa makanan, artinya porsi makanan yang belum keluar. Dan kami ingin masyarakat, kalaupun ada yang mau makan silahkan datang, tapi tidak diumumkan. Ada perkataan saya, jangan diumumkan, ini bisa bahaya. Jangan diumumkan, karena menindaklanjuti informasi dari masyarakat, oh makan gratis gitu ya, itu saya tidak pernah mengkonfirmasi itu. Saya tidak pernah mengumumkan, kalau boleh cari di media sosial saya tidak pernah mengumumkan. Tapi kami memfasilitasi kalau ada yang misalnya tanya, Bu katanya ada makan gratis, kok itu bohong? Nah saya memfasilitasi itu, tapi tidak mengumumkan sama sekali. Kalau di kejadian itu siapa yang paling bertanggung jawab secara hukum? Nggak boleh saya yang Nggak ngomong, bisa itu kita harus ucapkan. kepolisian. Bukan ketika itu kan itu artinya tidak bukan makan gratis ya, dia bukan itu. Kemudian dalam kejadian itu ada kejadian penutupan gerbang. Itu kan ada tiga. Nah, jadi gini, yang harus digarisbawahi dulu adalah kita tidak dalam sengaja menyediakan event yang namanya makan gratis. Itu harus Itu digarisbawahi. hanya untuk menyediakan Itu saja. makanan digelar di situ dikarenakan memang porsi makanan yang masih banyak sangat berlebih. Lalu kita sajikan di situ, yang mana tinggal dimakan. Karena kan kita pun menyadari bahwa di situ banyak petugas, banyak warga. Ya memang itu dipersilahkan. Kalau itu kan kita paham kalau ruang itu Pak Bu ya. Nah maksudnya itu kan itu ada titik, ada dua pintu utama yang besar, kemudian satu pintu yang mengarah ke alun-alun. Ya. Itu semuanya kan tertutup ya Bu, Ya. Pak ya. Kemudian itu tertutup. Dalam perencanaan yang direncanakan itu seperti apa skema yang dibangun ya? Harusnya dibuka. Semuanya dibuka. Dibuka, tidak ada penutupan. Tidak ada. Karena wilayah pendopo itu sengaja pada hari tersebut kita buka gerbangnya yang memang untuk masyarakat yang Tapi mau kalau yang di selfie. dalam sana ditutup karena Tutup. mau ada resepsi hari kedua. Yang Masuk ke gedung. masuk area pendoponya. Nah, kalau betul. Mbak Banca mesti dibuka. Harusnya berarti kemarin itu pada kejadian semua pintu baik dari jalan kabupaten, jalan depan SMA sebelah dan dari alun harusnya semua dibuka. Tidak ada wacana penutupan sama sekali. Tidak. Tidak ada. Jadi saya berkata kemarin Amin satunya biarkan saja masuk saja. Tapi tadi kuncinya jangan diumumkan. Nah ternyata saya nggak tahu ada notulensi bocor. Itu saya nggak tahu sama sekali nggak tahu. Kalau saya tahu ada notulensi bocor itu pasti saya nggak jadi cancel. Jadi di pukul 13 di hari Pak Ngaplak yang
botolan di ada botolan nggak judulnya gitu. Saya emang tidak mengetahui sama sekali. Ya kamu kan itu aku nggak tahu siapa dokumen siapa, rapat siapa nggak tahu. Artinya bapak dan ibu tidak tahu bakal ada kegiatan. Tahu ada kegiatan karena kami yang mengamanahkan, tapi tidak tahu dibuat sebegitunya. Bu, di pukul 13 tuh rundown seharusnya apa? Ya tadi tidak ada rundown sebenarnya. Jadi saya hanya bilang gelar saja, tapi tidak boleh ada kegiatan terstruktur. Jadi itu hanya bolak-balik masyarakat mau masuk mau apa gitu dengan asumsi tidak disebutkan. Berarti agenda tingginya untuk liburan Sebenarnya pelajar pada asal. pada saat atau menjelang sore. Ya, karena UMKM pun sengaja kami taruh jauh di sana. Jadi asumsinya begini, orang terpaku pada jalan Ahmad Yani saja, tidak melihat Babancong. Babancong itu yang tahu-tahu aja, maksud saya begitu. Berarti iklan yang disebar di masyarakat, iklan yang ada foto Pak Kadede, foto ibu, foto bapak, itu bukan mengatasnamakan ibu dan bapak, dan ibu bapak nggak tahu. Kalau itu saya tahu, cuman ada, saya periksa. Saya bilang, ini di caption tidak boleh ada kata gratisan, satu pun. Tidak boleh ada pesan. Coba di dalam saja diperiksa. Kalau misalnya ada yang disebutkan makanan gratis, saya harus berbicara langsung sama orang. Karena saya punya bukti chat ke tim saya, tidak boleh disebutkan itu ada makan gratis. Berarti di beberapa medsos yang melayangkan pukul 13 ada acara makan atau apa? Kayaknya berdasarkan itu, notulensi yang bocor. Berdasarkan notulensi yang bocor. Akhirnya ibu tahu ada yang bocor. Akhirnya saya tahu tepat ketika kejadian, jam 1:30. Ketika saya lagi diem di sini menunggu situasi, staf saya bilang, Bu, sebenarnya ini udah bocor. Bu, berarti banyak hoax ya Bu ya? Ibu dan bapak tidak ada di sana. Bapak ada di sana. Saya Ada di sana. Pas pertama buka. Oh, pas rumah, pertama. nggak tahu. Jadi saya itu melihat itu ketika mulai, jadi saya langsung live streaming. Jadi kebetulan saya pun tidak mengetahui layoutnya seperti apa. Saya nonton live streaming, kalau ada yang live streaming saya buka, melihat ambulans, saya langsung loncat ke mobil berangkat. Pak, podcast yang sempat beredar itu Ya, cuma ada wacana kaitan dengan makanan gratis. Seperti apa sih? Yang dilakukan dari kota sendiri. Nah itulah dia. Nah sebenarnya artinya ketika memang konsep yang awal itu memang tidak ada patokan jam atau apapun. Karena memang secara flow itu kita buka semua. Tapi memang ini entah siapa yang membuat informasi dan lain-lain itu seakan-akan ada makan gratis dan itu dipatok dari jam sekian sampai jam sekian. Ini, selaku Wakil Bupati Garut, saya sangat memahami karakter masyarakat saya sendiri. Paham sekali. Ketika sounding di YouTube, Bapak, yang muter otak. Ini gimana caranya? Kan masyarakat memotong-motong itu kan, sebar ke TikTok, sebar kemana, sudah nggak tersebar tanggal 18 Garut, pesta besar, makan gratis dan segala macam. Itu kan di sounding oleh masyarakat. Maka yang saya lakukan adalah saya bilang ke tim saya, ke orang teknik, ya ini aja dijadikan simbol. Jadi simbol tapi tidak boleh di sounding. Gitu. Jadi sebenarnya yang betul-betul luput dari kami adalah kebocoran notulensi. Baru itu. Bapak kan kamu itu ya acara atau kegiatan. Saya menutup kegiatan karena kan memang kondisi yang seperti demikian. Pada akhirnya saya tutup semua. Ada konfirmasi awal nggak Pak? Misalkan dengan pihak WA atau IPA terkait. Artinya kan itu sudah terencana, sudah tergelar begitu saja tidak sampai ada penutupan. Dari mana kawan rencana penutupan 2 jalur tersebut? Enggak, jadi gini, sebenarnya ada satu poin yang memang kami ketahui mungkin itu menjadi titik berat. Tapi saya tidak mau ngomong ini kayak gini. Biarkan itu menjadi tugasnya kepolisian, karena bukan tugas kami untuk menghakimi atau mencari siapa yang salah. Intinya dari apa yang 100% kami tahu soal kemarin, informasi berbagai pihak memang ada miss di teknis yang itu menjadi ranahnya kepolisian. Itu saja. Artinya persiapannya polisi periksa IO dulu. Polisi periksa semuanya. Bahkan walaupun saya diperiksa, saya pasti harus diperiksa. Bu, satu pertanyaan, dengan kejadian ini mengundang perhatian publik terutama di nasional, khususnya
Komisi Perlindungan Anak. Nah, dengan kejadian ini Garut menganggap kota tidak ramah anak. Bagaimana tanggapannya? Sebenarnya kejadian ini hanya menjadi sebuah pemancing dari apa-apa yang terjadi di Kabupaten Garut. Saya rasa terkait ramah anak di Kabupaten Garut tidak hanya soal pengaruh, banyak sekali kasus-kasus yang mencemaskan kita semua. Jadi merupakan PR besar bagi saya. Saya pun tahu ceritanya korban-korban itu bisa terjadi dan saya juga agak kaget. Jadi menjadi tanggung jawab saya sebagai pemimpin wakil bupati di sini untuk lebih bisa meningkatkan awareness orang tua soal keselamatan anak dan juga siapapun itu. Karena hari ini yang salah bukan 1-2 orang. Saya sebagai pemangku hajat, saya punya porsi kesalahan sendiri. Mungkin pengamanan juga ada porsi kesalahan sendiri. Dan dari lain-lain sehingga ini menjadi tanggung jawab tugas kita. Bu, satu lagi Bu, terakhir mungkin. Apa benar Bu, Senin nanti Ibu Bapak dipanggil ke Mabes Polri untuk diperiksa? Masih belum ada Saya informasi. nggak tahu ada itu. Belum ada informasi Bu? Saya tidak ada. Oke, terima kasih rekan-rekan Jadi semuanya. saya mau Jadi itu keterangan resmi dari wakil bupati dan terkait keterangan kejadian yang memang menewaskan 3 orang saat kegiatan makan gratis di Pendopo Bupati pada Jumat tanggal 18 Juli 2025. Oke, dari Kabupaten Garut, Jalan Abidin melaporkan.